Aduh, aku mabok dong. Ya. Oh sih ngombe ae. Makanya coba kan ngombe kan. Weh. Tantem, tantem. Aduh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di channel Playground. Kali ini saya bersama teman saya Zilong ya. halo. Nah, di sini kita melanjutkan yang kemarin ya, bahwa saya dan teman saya akan mengadakan konten terbaru, yaitu ya kemungkinan uh, apa ya namanya ya, mungkin Podbun, podcast hunter. Podcast Hunter. nggak, nggak tahu sih. Intinya kita akan berbincang-bincang lah, berbicara mengenai hal-hal Ngeran ya, dikit kau. mengenai ya yang kemungkinan menarik lah yang untuk kita bahas ya. Nah, di sini teman saya sedang latihan ya, wah, mukul-mukul. Iya bang. Lama habis PPKM nggak pernah latihan bang. Nah, Kaku. sama juga, saya juga ini, saya juga mau latihan juga ini. Oke, juga ini. mantap. Ya, untuk bagi teman-teman yang kemungkinan pertama kali lihat channel kami ya, jangan lupa untuk subscribe, subscribe di bawah ini ya, dan bunyikan loncengnya apabila kalian Ding ding. ya ingin tahu kelanjutan video-video ini. Silakan dukung channel ini ya. Nah, baiklah, kita akan memulai untuk konten kali ini, yaitu kita akan membahas tentang salah satu dari apa ya, pahlawan ya, pahlawan apa? Pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi Indonesia. Iya, pahlawan revolusi apa ya? Yang ini loh pokoknya yang mereka jadi korban di apa? Oh. Di keganasan G30S. Seperti keganasan 30 September ya. Ya. Ya, September oleh PKI. Ya, benar. Kalau nggak salah itu kan banyak banget korbannya ya. Iya. Ya, Bang, sebelumnya saya memeringkatkan nih Bang. Nih kita bahas PKI, kalau ada yang hilang salah satu kabarin ya. Kan Bang, apa? Rata kiri Bang maksudnya. Oh, nggak paham ya Bang ya? Ya, nggak paham saya. Ya, intinya sih saya cuma pengen cerita dan pengen tahu sih sebenarnya. Biar nggak, apapun sejarah itu biar nggak terlupakan. Bahkan saya pun juga belajar bahasa Jawa itu biar sejarah itu nggak terlupakan gitu. Bahasa daerah itu kan sangat penting. Masa harus dilupakan anak muda, kan bahaya juga. Kekayaan budaya membentuk nasionalisme. Wah, keren, kata yang bagus. Apalah ini, ngomong apalah saya. Minum dulu aja Bang, minum. Ya, jangan banyak-banyak, nanti mendem. Iya. Ya. Nah, teman-teman bisa kalian lihat ya, di sini ada ya gambar ya. Kalau mungkin di videonya mungkin saya bakal edit, ada gambar bahwa ini ada banyak pahlawan-pahlawan nasionalis kita ya. Nah, kita akan membahas salah satu dari mereka, yaitu yang ini. Nah, Apa tuh? Pierre Tendean ya. Oh, Kapten Pierre Tendean. Ya, ini ya, Pierre Tendean ya. Nah, beliau ini adalah seorang pahlawan nasionalis ya, seorang tokoh militer. Beliau lahir 21 Februari 1939 ya. Ya. Beliau ini seorang perwira militer di Indonesia ya, yang seperti teman saya bilang bahwa beliau juga menjadi salah satu korban peristiwa G30S ya, atau gerakan 30 September pada tahun 1965. Berarti waktu Indonesia udah merdeka, tapi ternyata ada gerakan yang ya itulah, bisa dibilang gerakan yang dibawahi oleh seseorang yang ya mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu dari siapalah. Untuk apa ya? Itu kan sepertinya kayak gerakan kudeta ya kan? Iya Kang ya? Ya, kudeta gitulah. Iya, gerakan kudeta untuk melengsarkan zaman pemerintahannya Soekarno. Begitu. Nah,
sungguh bahaya orang-orang zaman dulu. Apalagi Ya. sekarang. Wis ngomong apa? Oke. Kita juga habis bahas ini, kalau hilang ini bahaya ini. Enggak lah. Kita ceritanya enggak terlalu untuk Nggak spesifik memperburuk. sih. Iya. Kalau bisa enggak memperburuk lah keadaan Indonesia Iya. sendiri. Bahwa kita juga belajar lah. Di sini beliau lahir di Batavia ya. Batavia itu apa? Batavia itu dulunya Jakarta. Itu Jakarta. nama. Berarti ya Batavia, Hindia Belanda. Berarti zaman-zamannya masih belum, ya itu tadi belum jadi Indonesia. Namanya masih belum Indonesia, namun ya itu tadi Hindia Belanda. Nah di sini saya cantumkan juga ya Batavia, Hindia Belanda. Bahwa Batavia itu sekarang menjadi namanya Jakarta, serta Hindia Belanda kini menjadi Indonesia namanya. Iya. Duh. Nih, Yuk, apa ya? Balikinnya apa ini? Oke, selanjutnya pada pembahasan kita selanjutnya yaitu iki long. Kira-kira cerita-cerita nih pas tak jerone. Kamu pengen cerita apa ya kira-kira? Oh ya, jadi begini, saya sempat pernah lihat postingan sih di Facebook di mana ada beberapa data yang memperlihatkan kebanyakan sih hasil otopsi dari beberapa pahlawan itu tadi, dari korban-korban, dari jasad korban pahlawan yang gugur dalam G30 SPKI. Nah, salah satunya ini adalah Pierre Tendean. Untuk detail otopsinya saya nggak mau cerita, soalnya cukup ngeri juga sih. Saya juga ada beberapa yang nggak hafal. Cuman ini ada kisah yang menarik sih sebenarnya. Kisah-kisah gimana ya? Antara tragis dan antara tragis, dramatis, dan ya menurutku sacrifice banget lah. Soalnya dalam kisahnya ternyata sebelum itu kapten ya? Gimana? Iya, itu kapten ya? Kapten apa ya. bukan sih? Kalau di sini namanya ajudan ya. Ajudan ya? Iya, ajudan. Jadi ternyata beberapa bulan sebelum almarhum apa beliau bang? Yang bener bang. Jadi sebelum si Pierre Tendean ini terbunuh atau gugur, ternyata dia itu berbulan-bulan sebelumnya sudah menyiapkan sebuah rencana pernikahan dengan pacarnya saat itu. Oh, KP Rabi. Iya, mau nikah dia. Oh, jadi dia mau nikah. Mau nikah. Bahkan si presiden pertama kita kemarin dulu itu Soekarno itu sempat janji kalau dalam pernikahannya dia pasti bakal datang begitu. Nah, rupanya saat malam naas itu si ajudan si Pierre Tendean ini tadi sedang keluar dari rumah kaptennya, dan secara tidak sengaja ada mata-mata PKI di sana menangkapnya, membungkusnya langsung. Lalu membawa si Pierre Tendean ini, ngeri bos, hujannya tiba-tiba berhenti bos. Ya, kalau kalian pengen tahu ya, kita itu sama-sama di rumah masing-masing ya. Di sini juga hujan, mungkin di tempat teman saya juga hujan. Iya, mau cerita kayak gini kok ngeri jadinya. Nah, kita kan sebenarnya ya itu tadi ya, kita cari belajar sejarahnya lah. Bukan soalnya kan di foto-fotonya dituliskan bahwa ini adalah pahlawan-pahlawan yang harus dikenang kan gitu loh, dan kita pun juga harus tahu gitu loh. Harus tahu. Jadi nggak cuma pajangan. Iya. Seperti lagu yang itu, lagu itu loh. Apa? Lagu itu loh. Ini loh apa namanya? Bukan, anjir jauh amat. Lagunya ini loh, Fatalis, yang lagu kita tetap sama _. Oh. Masih.
katanya ganti judul, Oh, ganti nama band. ganti nama. Iya, jadi Harut Marut. Nah, Oke, saya lanjut daripada terlalu melebar nanti. iya. Ya, Hmm. sampai mana tadi? Oh ya, sampai dia ditangkap ya, ditangkap, dibungkus, lalu dibawa pergi sama mata-mata tadi. Beberapa orang sih mata-mata, mungkin ya 5 orangan atau 4 orangan sih. Ntar ada motor lewat. Oh, berarti intinya ah, Lalu apa bang? jadi intinya dari cerita teman saya ini yang kemungkinan bukan kemungkinan sih. Kalau dijabarkan itu berarti pada malam hari ya, pada malam hari itu kan Pada berarti kan beliau Kapten Pierre Tendian ini habis mendatangi rumah dinas jenderal, bener sih ya, ya, dari Jenderal Nasution, bener beliau dari Nasution ya. Nasution, beliau Ya. udah mungkin habis kerja lah dan sebagainya kan ya. Ya, Nah, beliau juga mendatangi Jenderal Nasution. Setelah selesai terus tiba-tiba dia itu tadi ditangkap sama mungkin 4 sampai 5 orang tadi ya. Woi, ini siapa nih? Woi. Sorry, nah, kita mainnya private server di Hunterverse ya. Jadi otomatis kalau ada member Hunterverse kita ya kita sapa juga. Halo Tini. sorry Anjir. Tini. Mungkin ini bakal keluar. Ya, kita lanjutkan lagi. ya. Biarin lah. Oh ya udah Ya, keluar. beliaunya udah keluar. Oke. Nah, beliau kan di sini kan kalau dari cerita dari orang tua saya ya, nah, dari sini tuh bahwa siapa Tirtandian itu ngomong bahwa dia itu mengaku kalau dia itu Nasution gitu loh. Saya Jenderal Nasution. Akhirnya dia ditangkap kan, dia ditangkap di Jadi bawah. dia sacrificing ya. Dia demi melindungi jenderalnya gitu loh. Iya, Terus, jadi sebelum dia ngaku itu memang ada kejadian di mana saat bungkusnya dibuka, para penangkapnya itu kaget. Kenapa kok orangnya beda sama targetnya? Begitu akhirnya si Pierre Tendian ini tahu bahwa targetnya adalah si Ahana Sution itu tadi, dia langsung mengaku, kamu membawa foto yang salah, mungkin seperti itulah. Lalu dia mengaku, ya namanya apa ya, sikap kesatria sih ya, untuk melindungi atasannya, begitu. Keren. Monggo dilanjut mas. Ya, dari itu pun juga bahwa Nasution setelah mendengar dari jauh, akhirnya beliau itu melarikan diri naik tembok Di rumah dinasnya itu ya? Ya, dari rumah dinasnya ke kemana itu? Kalau nggak salah ke kedutaan siapa gitu loh, kedutaannya siapa gitu loh. Pokoknya akhirnya dia selamat bersembunyi di situ. Oh begitu rupanya. Sebenarnya kalau mau cari postingannya sih kayaknya di Facebook masih ada Kang. Cuma ya gitu, apa namanya, gambarnya tuh tidak appropriate untuk ditampilkan secara umum gitu rasanya. Iya. Iya, walaupun hitam putih tuh kayaknya rasanya tuh sakit banget gitu ngelihatnya. Meskipun nggak kelihatan warna merah darah dan sebagainya loh. Iya, itu kan. Ya sedikit spoiler sih, badannya tuh banyak rusaknya gitu loh. Apalagi pasti ya banyak cacing-cacingnya dan sebagainya lah. Begitu. Nah, saat akhirnya jenazah Pierre Tendian dan beberapa anggota pahlawan revolusioner yang lain ditemukan, dari situlah semuanya shock. Karena ternyata kabar soal si Pierre Tendian akan menikah ini sudah tersebar kemana-mana rupanya. Jadi persiapan itu sudah ada, tetapi ya semesta mungkin punya rencana lain, sehingga akhirnya batal lah mereka. Ada siapa lagi nih mas? Ada orang lain lagi masuk. Oke. Fis anak Unipa.
Nah, di sini akhirnya saya, ya itu tadi ya, kita bawa sejarah apapun ya, kalau bisa jangan dilupakan bahwa di sini Pirtendean yaitu orang orang kelahiran Batavia ya, India Belanda ya, atau bisa disebut Jakarta Indonesia ya, yang akhirnya namanya berubah menjadi sekarang ya, Jakarta Indonesia, bahwa beliau ini sangat mencintai Indonesia gitu loh. Kalau dilihat-lihat loh, demi melindungi jenderalnya ya, demi melindungi Nasution dan sebagainya, itu dia berkorban banget lah. Ya, berkorban agar, sekali. Agar jenderalnya tidak meninggal dan sebagainya, karena itu Sebenarnya tadi ya. bukan bisa dibilang berkorban sih, Kang. Itu emang apa ya? Ada sih, aku pernah baca. Jadi ada salah satu sikap kesatria itu seperti itu. Dia harus melindungi atasannya. Maksudnya Ya, dia harus memberikan badannya sendiri untuk melindungi atasannya, atau ya intinya kehormatannya lah, begitu. Iya, benar-benar. Sebagai seorang kesatria ya, kita harus melindungi. Iya. Sama seperti kayak game ini, kita sebagai hunter melindungi penduduk dari monster-monster gitu loh. Kita ambil questnya, ya, kita selesaikan. Nah, selesai sudah gitu loh. Ini ada orang lagi. Siapa lagi? Oh, duduk, silakan. Anda siapa? Halo Bapak, Anda siapa Bapak? Ya ampun. Oke. Ya, dia ngajakin misi dong. Oh enggak. Oke, dari sini kita tahu bahwa Pirtendean ini yaitu tadi bahwa benar-benar dia itu seorang kesatria ya, yang harus melindungi jenderalnya ya, agar yaitu tadi biar jenderalnya masih bisa melanjutkan hal yang seharusnya dia lakukan ya. Kang, tuh orang ambil misi beneran, Kang. Santai nggak apa-apa. Aku ngalih dari gini. Oh. Ada lagi yang masuk. Oke, begitulah ya kesimpulan dari video kali ini, bahwa Pirtendean bahwa Pirtendean ini tadi ya sebagai seorang kesatria yang melindungi jenderalnya. Ya. Ternyata di balik cerita si Kapten Pirtendean ini, rupanya dia menyimpan sebuah cerita yang membuat kita cukup apa ya? Ya sedikit banyak kita juga ikut nyesel gitu rasanya, kayak aduh kenapa kok harus seperti itu akhirnya gitu ya. Ya Kang ya. Ya. Tapi ya mau gimana lagi, memang ya itu tadi benar katamu, alam berkata lain. Oke, sekian dari saya. Monggo Kang Yun. Ya. Oke, sekian dari video kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami berdua minta maaf sebesar-besarnya ya. Dari sini Zilong dan Cak Yun undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Aduh, aku mabok dong. Ya. Oh, ngombe ya. Makanya coba kan ngombe. Tantem. Aduh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bang, aneh Oke, Bang. bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.